Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramapane, NPM 19140150, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan KD yang saya buat, yaitu tentang lingkungan. Yang KD saya yaitu yang pertama, bercerita hasil pengamatan. Dengan bercerita hasil pengamatan, dengan mengunjungi tempat-tempat yang indah, kita bisa mengamati berbagai hal yang menarik seperti pohon apa yang tumbuh di tempat tertentu, siapa saja yang berkunjung. Kalian bisa bercerita hasil pengamatan tersebut kepada orang lain. Contohnya sepertinya kita sebagai seorang guru menceritakan hasil pengamatan kita, yaitu tentang contohnya taman kota yang asri. Kita menceritakannya kepada anak didik kita dan kita menyuruh anak didik untuk membuat hasil pengamatan yang dapat dipetiknya dari sebuah cerita yang kita buat tadi. Lalu kita menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan. Yang kedua, kita menyuruh peserta didik untuk melakukan pengamatan tentang lingkungan. Lalu menulis hasil pengamatan secara lengkap dan kembali kita suruh anak didik untuk menceritakan hasil pengamatannya di depan kelas supaya anak didik lebih memahami apa yang telah dilakukannya dalam melakukan pengamatan tadi tersebut. Yang kedua yaitu mendengarkan cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan bentuk karya sastra lama. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sering disebut dengan dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang tidak pernah terjadi, terutama tentang kejadian yang aneh pada zaman dahulu. Bentuk dongeng yang ada di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya si kancil. Yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Contohnya terjadinya rawa pening, terjadinya gunung Tengkuba Perahu. Dan yang ketiga yaitu sage. Sage adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Contohnya Saur Sepuh. Keempat yaitu mite. Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa dan roh-roh. Contohnya Nyi Roro Kidul. Yang kelima yaitu parabel. Parabel adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Yang keenam cerita rakyat lucu. Contohnya si Kabayan dan Palembang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cerita rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua latar atau setting, dan yang ketiga yaitu alur atau plot. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.